berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih. Kami ingin mengawali tahun 2021 dengan satu semangat bagaimana kami bisa bertumbuh dan menjadi murid-murid Engkau yang luar biasa. Kami juga mengucap syukur sepanjang tahun 2020 ada banyak hal yang terjadi, ada banyak yang kami lewati, tetapi kami terus dijaga Engkau dan kesehatan, bahkan pengampunan, kasih karunia, dan banyak pertumbuhan juga yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus bisa terus dekat dengan Engkau, bertumbuh, dan pada akhirnya memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Serta kami semua, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita selama tahun 2021 adalah bicara tentang Alive with Christ. Jadi hidup bersama-sama atau bangkit bersama-sama dengan Kristus. Nah, apa yang luar biasa yang kita akan pelajari selama tahun 2021 adalah bagaimana kita bisa betul-betul berakar dan bertumbuh dan berbuah bersama-sama secara fellowship di dalam Kristus. Nah, khotbah saya di minggu pagi hari ini, saya akan sesuai dengan tema selama 2 bulan. Jadi bulan Januari, no other foundation. Tetapi selama 2 bulan Januari, Februari, itu bicara tentang founded in Christ atau dibangun di dalam Kristus. Di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama dikatakan begini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. No other foundation. Dikatakan, for no one can lay another foundation that which was laid, which is Christ Jesus atau Jesus Christ. Ayat ini bicara tentang bagaimana tidak boleh ada fondasi yang lain karena sudah ada fondasinya, yaitu adalah Kristus Yesus itu sendiri. Nah, saya mau mengajak kita, mari coba kita mempelajari sedikit tentang surat Paulus kepada jemaat di Korintus, tetapi juga saya mau mengajak kita bagaimana memahami cara berpikir orang Yahudi, supaya waktu kita baca Alkitab, kita bisa baca Alkitab dalam perspektif yang benar. Ya, di dalam cara berpikir orang Yahudi, ya berbeda dengan cara berpikir modern sekarang. Dalam dunia modern sekarang, cara berpikir kita sangat dipengaruhi oleh cara berpikir orang Yunani. Orang Yunani suka menjelaskan sesuatu secara abstrak. Misal contoh, mereka bisa menggambarkan cinta itu dari berbagai bahasa. Ada phileo, ada agapao, ada eros, dan juga ada dalam bahasa yang berbeda hanya untuk menggambarkan apa itu kasih. Tetapi kalau orang Yahudi, dia waktu menggambarkan tentang sesuatu, itu harus ada bentuk nyatanya atau konkretnya. Jadi Yahudi sangat berpikir konkret, sementara Yunani sangat berpikir abstrak. Contoh misalkan, rasa aman. Rasa aman apakah itu konkret atau itu abstrak? Itu abstrak karena tidak bisa diukur. Apa ukuran rasa amannya? Maka bagi Alkitab, dalam konteks Yahudi, disebut adalah gunung batu kota benteng, maksudnya rasa aman. Dan kalau kita harus tahu, bahkan abjad Yahudi pun sendiri, itu ada simbol abstraknya. A, itu menggambarkan tanduk daripada kerbau yang berarti kekuatan. B, itu adalah bait atau rumah. Jadi A dan B digabungkan menjadi Bapa, Ab, yang berarti adalah kepala atau kekuatan daripada rumah. I'll give you an example aja. Jadi bahasa Yahudi itu bukan cuman cara berpikirnya itu abstrak, tetapi juga bahkan abjadnya itu juga abstrak. Kalau kita kan A, apa artinya A? Ya sudah, nggak ada arti apa-apa. B, ya sudah B. Kalau Yahudi enggak, setiap abjad itu punya pengertiannya, punya maknanya. Makanya A dan B itulah kekuatan dari rumah. Itulah kenapa Bapa itu dipanggil sebagai Ab atau Abba, adalah kekuatan daripada rumah. Contoh ya, kita bisa bicara panjang, tapi mungkin kita next time kita bisa bicara ini. Kemudian kata-kata diberkati Tuhan, dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, itu adalah diberkati Tuhan. Yang pada musimnya dan bahkan tidak pada musim selalu itu bisa berbuah. Itu diberkati Tuhan. Konsep Greek bicara tentang dipelihara Tuhan. Maka konsep Yahudi bicara tentang
Tuhan adalah gembala. Kalau orang, bagaimana cara Tuhan memelihara? Bayangkan gembala memelihara dombanya. Nah, itu cara orang Yahudi membayangkan Tuhannya. Ada kata lagi, lambat marah. Betul ya? Dikatakan, kenapa Alkitab bicara lambat marah? Kan itu adalah konsep yang abstrak. Lambat marah itu abstrak. Tetapi kalau kita pelajari dalam bahasa, ini kok tekan tempat-tempat terus ini. Ya, kok bunyi terus? Sebentar, sorry. Ada. Nah. Ya, jadi dia tekan tombol di depan, ketahuan tinggal di mana. Ya. Nah, kata lambat marah itu artinya kan abstrak. Apa bahasa Ibrani untuk lambat marah? Lambat marah bahasa Ibrani adalah lambat hidung. Kenapa hidung menggambarkan marah? Karena hidung itu, kalau orang marah, kan hidungnya kayak, dia nafas jadi susah. Atau nafasnya kembang kempis. Maka ketika marah dalam bahasa Ibrani adalah hidung. Jadi Tuhan itu lambat untuk marah. God is slow to anger. Dalam bahasa Ibrani adalah Tuhan itu lambat untuk hidung. Karena marah itu harus bisa digambarkan secara ekspresi. Secara konkret marah itu apa? Makanya digambarkan hidung. Taat artinya apa? Taat adalah seperti domba dibawa ke tempat penyembelihan, itu taat. Jadi cara bahasa orang Yahudi adalah sangat abstrak, sangat konkret. Itulah sebabnya dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus ada banyak sekali statement dia yang konkret. Contoh, lihat ya, waktu dia bicara, dan aku, saudara-saudara, 1 Korintus pasal 3 ya, ayat pertama. Pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Sebab kamu masih manusia duniawi. Nah, ketika Paulus berbicara tentang ukuran kerohanian, apa yang mau dikasih kepada orang rohani dan tidak rohani, maka Alkitab menggambarkan dalam bentuk makanan, mengunyah. Jadi orang yang kurang rohani nggak bisa ngunyah yang keras, karena seperti bayi. Jadi penggambaran rohani tidak rohani itu seperti bayi. Makanya kalau kita menyebut, oh dia masih baby Christian, sebenarnya itu kita curi konsep daripada konsep Yahudi. Ya, masih baby secara Christian. Maksudnya adalah bukan karena dia itu belum dewasa, maksudnya adalah belum mengerti banyak tentang firman Tuhan. Itulah sebabnya masih dikasih dasar-dasar dulu. Setelah makin berakar, baru dikasih hal-hal yang semakin hari semakin keras. Itu contohnya saja. Kemudian berikut dia bicara tentang, jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Ya, dia bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Waktu dia bicara tentang pertumbuhan, dia gambarkan seperti plant, seperti tanaman. Jadi ketika orang Alkitab bicara tentang tanaman, konsepnya adalah bicara tentang pertumbuhan. Benih juga bicara pertumbuhan. Itu cara orang Yahudi menggambarkan growing. Oke, ada lagi contoh misalkan, dia bicara, kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah. Ketika dia bicara tentang partnership, kerjasama, dalam bahasa Yunaninya, kawan sekerja itu adalah sinergos. Terjemahannya adalah kawan sekerja. Bahasa Yunani ini sinergos. Jadi sinergos itu bicara tentang vineyard. Nah, terjemahan bahasa Indonesia adalah ladang. Tetapi terjemahan bahasa yang aslinya cenderung berbicara tentang pertanian, atau pada waktu itu bicara tentang ladang pertanian anggur. Jadi vineyard itu terjemahannya. Kemudian dan disebut bangunan Allah, building, to build. Maka ketika bicara tentang building, itu berbicara tentang hasilnya, resultnya. Sebagai kasih karunia Allah yang dianugerahkan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan. Nah, menariknya adalah kata-kata ahli bangunan, dalam bahasa Yunaninya adalah arsitek. Dia bicara tentang proses. Menarik ya kalau kita baca ini. Maka dari sini aja kita bisa menemukan bahwa ada banyak sekali bahasa yang konkret yang Paulus ingin jelaskan. Kalau kita memahami surat Paulus kepada jemaat Korintus itu, ya ada kata-kata konkret yang dia ingin gambarkan kepada kita, supaya kita mengerti, inilah sebenarnya pesan daripada firman Tuhan itu. Ketika bicara tentang proses, kamu harus berpikir proses sebagai seorang arsitek, sebagai seorang ahli bangunan. Ini arsitek. Arsitek itu dari bahasa Yunani itu diambil dari kata arsitekton. Archi
yaitu adalah kepala. Tekton adalah tukang atau craftsman. Jadi bisa tukang kayu, tukang kapal, tukang bangunan, itu adalah tekton berarti. Jadi kalau arsitek adalah kepala daripada para tukang. Jadi waktu Paulus bilang bahwa sebagai seorang wise architect, dia tidak bilang cuma seorang arsitek, dia bilang wise arkitekton. Saya meletakkan dasar dan tidak boleh ada orang lain meletakkan dasar yang lain selain daripada Kristus. Jadi kalau kita mengerti itu, maka bagi kita hari ini pesan sampingan kepada kita yang menjadi pemimpin, pelayan. Waktu kita membangun gereja, membangun ministry, kita jangan asal bangun aja. Karena kamu harus berpikir seperti seorang arsitek. Ini dasarnya taruhnya adalah Kristus, tidak boleh tidak. Tetapi bangunan di atasnya, gimana cara kita membangunnya? Ingat ya, arsitek adalah prosesnya. Hasilnya adalah bangunannya, buildingnya. Itu adalah hasilnya. So ini menarik, ini hebat sekali menurut saya. Semakin kita menggali Alkitab, semakin kita menemukan Alkitab itu hebat sekali. Ekspresinya, pernyataannya, kedalamannya, kepintarannya, kebijaksanaannya. Itu betul-betul sesuatu yang bahkan pada abad modern ini sekalipun, dengan semua pengetahuan yang kita punya, menunjukkan bahwa ini betul-betul ditulis oleh orang yang hebat. Dan tidak mungkin kepintarannya sendiri. Itu pasti karena dominasi daripada inspirasi daripada Tuhan. Jadi karena itu kemudian dari situlah kita bisa mengerti inilah tema ini maksudnya apa. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Waktu kita baca tema ini, bayangan kita adalah, waktu Paulus menulis surat ini, bayangan dia adalah, saya ini arsitek. Dan arsitek itu adalah bukan cuma sekedar jago gambar. Kalau sekarang arsitek kan cuma gambar. Ya, kalau craftsman juga adalah. Tetapi kalau zaman dahulu yang kamu sebut arsitek, berarti kamu tuh tahu semua field sekarang. Kamu mengerti civil engineering. Kamu mengerti pertukangan. Kamu mengerti gambar. Kamu mengerti matematika dan fisika. Itu dulu seorang arsitek. Kalau zaman modern kan ilmu itu dipecah-pecah. Civil sendiri ada, matematika sendiri ada, kemudian arsitek sendiri ada. Zaman dahulu tidak, itu satu paket semuanya. Bahkan interiornya pun juga, itu merupakan bagian daripada arsitek. Kalau sekarang sudah dipisahin, ada desain interior sendiri, gambar sendiri yang untuk arsitek desain, sipil sendiri-sendiri, matematika sendiri, dipisah-pisahkan. Zaman dahulu enggak, satu paket. Jadi waktu Paulus bicara gini, cara kita memahami tahun 2021, menurut saya terjemahkan tema ini adalah, saya harus mengerti sebagai seorang arsitek. Dasarnya sudah ada, yaitu Kristus. Sekarang gimana caranya saya membangun ministry atau jemaat yang dipercayakan, atau bahkan diri saya sendiri secara rohani, sebagai seorang arsitek melihat, harus, ini loh, kita boleh bikin rumah bagus, waktu orang masuk, interiornya jelek, kita bilang nggak bagus rumahnya. Kita boleh interiornya bagus, dari luar juga jelek, kita bilang nggak bagus. Kita boleh rumah bagus di dalam, bagus di luar, interiornya bagus, tapi rumahnya tidak kokoh, kita juga bilang tidak bagus. Jadi seluruh prinsipnya bahwa ministry atau jemaat itu dari luar kelihatan bagus, dari dalam juga bagus, kokoh fondasinya. Nah, itu yang dimaksudkan Paulus dengan membangun founded atau fondasi daripada Kristus. So I hope kita bisa mengerti apa pesannya. Ya, saya berharap kita bisa mengerti makna daripada Paulus menulis ini, bahwa ada sesuatu yang dia bayangkan daripada gedung. Dan dia membayangkan jemaat adalah gedung itu. Tetapi proses dia adalah arsiteknya, arkitektonnya, yang membangun, karena dia bukan cuma cakap sebagai tukang, tetapi juga dia bijaksana, wise, sebagai tukang bangunan. Ya. Kemudian kata-kata fondasi. Fondasi itu dalam bahasa Yunani adalah temelios. Ini adalah fondasi gereja ditemukan di bukit Taman Getsemani. Ya, mereka membangun gereja di samping, tapi sebenarnya gereja asalnya ada di sini, di Taman Getsemani. Inilah gereja pertama yang orang percaya Yesus berdoa di sini, Taman Getsemani. Kalau kita perhatikan, ada kolam pembasuhan, ada kolam baptisan, ada lagi namanya fondasi. Ini baru ditemukan terbaru aja. Fondasi dari bahasa Yunani adalah temelios, yang berarti sesuatu yang ditaruh di atas untuk disusun ke atasnya. Jadi sekarang kalau sudah ada Yesus yang dibawa, sekarang gimana caranya kita harus memperhatikan bagaimana kita menyusun ke atasnya. Inilah yang menurut saya tema sentral
yang kita harus perhatikan. Ya, selama tahun 2021 kita membangun hati-hati karena dasarnya sudah bagus. Sekarang kita bangun ke atasnya bagaimana dan mengisi dalamnya bagaimana kita melakukannya. Amin. Tema saya atau judul pelajaran saya setelah saya bicara panjang lebar ini adalah membangun di atas fondasi itu. Building on that foundation. Membangun di atas fondasi Kristus itu sendiri. Nah, kenapa saya bicara panjang introduction-nya? Karena kalau saya bicara begini, kamu akan pikir, oh asal bangun aja, enggak. Setelah kita ngerti konsep abstrak konkretnya, mengerti pesannya, apa itu arsitek, apa itu fondasi, sekarang saya mau ngerti bahwa berarti sekarang tidak boleh ada yang lain selain Kristus. Sekarang bagaimana kita membangun hati-hati, menaruh di atas fondasi itu. Itu yang menurut saya sebagai pribadi kita harus bisa perhatikan, sebagai pemimpin, sebagai pelayan, secara jemaat, inilah cara kita membangun di atas itu. Amin. Saya balik ke ayat ke-9. Pasal ketiga 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Kamu adalah bangunan Allah. Di dalam surat Korintus ini, dan bahkan kalau kita pelajari dalam seluruh Alkitab, tidak banyak penamaan kepada jemaat, kecuali salah satunya ada di Korintus ini. You are God's vineyard. You are God's building. Dia tidak bilang God's temple, dia bilang God building. Jadi perhatikan, dia tidak bilang temple, dia bilang bangunan. Nah, ayat ini sebenarnya sejak awal Paulus mau bilang bahwa fondasi yang pertama yang harus ditaruh setelah Kristus adalah identitas orang itu. Who are you? Apa yang kamu mau lihat dari situ? Fondasi ke atas ini apa yang kita harus perhatikan? Karena itu menurut saya yang pertama adalah fondasi yang pertama adalah vineyard, yaitu adalah ladang pertanian anggur. Mengapa ini penting? Mengapa ini adalah istilahnya yang waktu kita bangun jemaat, yang kita pikir adalah jemaat ini adalah fondasinya adalah Kristus. Ya, tetapi identitasnya adalah apa? Bukan cuma bangunan. Karena bangunan hanya merupakan gambarannya. Dia tidak bicara secara fisik, secara metafora dia bicara, tetapi di dalamnya ada gambaran tentang vineyard-nya atau ladang anggurnya. Ya. Yohanes 15, kalau kita ngerti, maka kita lihat bahwa Tuhan sendiri bicara bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah dikukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah bagi dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu juga tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu lihat ayat ini, waktu dia bicara tentang vineyard, perkebunan anggur, maka dalam bayangan daripada Kristus waktu tentang berbuah, pertumbuhan, growing, fruit dia bicara. Nah, fruit ini jangan kita pikir, oh saya berbuah karena orang cuma satu jiwa dia menangkan. Amin. Tetapi dia juga banyak bicara tentang personal, karakter. Ya, pribadi kita berbuah apa? Pertumbuhan secara pribadi. Karakter kita perlu bertumbuh apa? Pengetahuan kita akan firman Tuhan. Kedalaman kita firman Tuhan. Hubungan satu sama lain. Hubungan dalam keluarga. Itu harus tetap growing. Growing selain karakter, hubungan, dan bahkan jiwa yang harus terus bertumbuh. Ini adalah konteks pertama daripada Kristus tentang dasarnya. Kalau kita mengerti mengapa Yesus waktu naik ke surga, sebelum naik ke surga dia bilang jadikan semua bangsa. Karena bayangan dia adalah jemaat itu adalah vineyard. Jemaat itu adalah perkebunan anggurnya Tuhan dan Bapa yang merawatnya. Jadi karena itu kemudian orang bertanya, tapi kan ada Alkitab bilang begini, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan kasih pertumbuhan. Betul, dalam surat kita tahu yang sama dalam 1 Korintus pasal ketiga. Pertanyaannya begini, mengapa orang tidak bertumbuh, tidak berbuah banyak? Karena mungkin orang itu tidak lagi dalam Kristus, sehingga tidak dapat berbuah banyak lagi. Saya kasih tahu kepada kita, ini adalah foto yang saya ambil waktu kita pergi dan melihat perkebunan anggur secara pribadi.
Kamu lihat buah anggur, kamu pikir wow. Tapi kamu tahu nggak, yang di sebelah kanan itu kamu lihat batang pohonnya itu kan kayak sudah mau rusak kan? Itu artinya usia anggur ini sudah berusia di atas 50 sampai 100 tahun. Ini sudah tua banget usia pohon ini. Dan semakin tua pohon anggur, itu kualitas anggur yang dihasilkan semakin bagus dan semakin banyak buah yang dihasilkan. Pohon yang berusia tua itu bisa menghasilkan buah satu pohonnya itu sebesar 35 sampai 45 kilogram atau rata-rata 10 botol wine satu pohon. Jelas maksudnya. Jadi kalau kamu bayangkan ini, brothers sisters, ini saya mau tahu begini. Artinya adalah bahwa kalau satu pohon dia bisa melewati usia tua, itu berarti dia sudah melewati masa penyakit yang bisa mematikan pohon itu. Artinya adalah dia sudah bertumbuh dan sudah banyak melewati banyak sehingga dia bisa berbuah banyak. Kamu perhatikan dari luar itu dia tidak cantik. Babak belur itu pohon, betul kan? Tapi hasil buahnya itu luar biasa banyak. Artinya apa saya mau bilang di sini? Artinya begini. Hari ini saya sangat yakin Tuhan pakai ilustrasi ini untuk menggambarkan begini. Kalau hari ini kita yang jadi murid, kita berbuah dikit saya bisa understand. Tetapi kalau kita sudah lama jadi murid Tuhan, kita tidak berbuah, the question adalah, di dalam siapa kita selama ini hidup. Karena gambaran pokok anggur adalah semakin dia semakin tua, semakin banyak buah dihasilkan, dan semakin bagus kualitas buah itu. Walaupun sekarang ada banyak sekali riset rekayasa genetika sehingga bisa menghasilkan buah anggur yang baik dari awal karena rekayasa. Tapi saya bicara tentang alamiah, proses alamiahnya. Di natural proses daripada anggur bertumbuh adalah dia mencapai usia tua dan menghasilkan buah yang luar biasa banyak. Ya, kamu lihat batang pohonnya kan kelihatan ugly, jelek banget kan? The truth adalah ini yang justru menghasilkan buah banyak. Hari kalau kita ketemu orang Kristen, kelihatan dia kurang nyaman orangnya. Mungkin begitu, tapi sudah melewati banyak hal dalam hidupnya. Berani bicara terus terang. Karena berbuah banyak. Itu adalah, istilahnya adalah hasil, kualitas yang mau dicapai. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dalam firman dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja. Nah, ini yang sering orang salah pergunakan. Dia buang firman tinggal dalam dia bilang minta apa saja kamu akan menerimanya. Gak mungkin orang di dalam firman mintanya ngaco. Wah, gue mau kaya dong. Karena kita tahu itu bukan prinsip Alkitab. Gue mau punya istri cantik atau suami ganteng dong. Karena itu bukan prinsip firman Tuhan. Kalau kita berakar dalam firman Tuhan, apa yang kita minta pasti kita tahu sesuai kehendak firman Tuhan. Dan ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini adalah istilahnya arah yang kita harus lihat. Setelah kita jadi murid, sekarang buah saya apa? Pertama, buah pribadi, buah dalam hubungan, buah dalam karakter, buah dalam jiwa-jiwa. Apa buah saya yang saya harus pikirkan? Karena inilah fondasi yang pertama yang harus dibangun. Inilah yang harus dibangun setelah fondasinya Kristus. Yaitu adalah bahwa kita harus mengerti bahwa kita adalah ladangnya Tuhan. Dan namanya vineyard atau ladangnya berarti bicara pertumbuhan. Dan semakin lama kita jadi murid Tuhan, semakin baguslah hasil yang kita ciptakan. Semakin berkualitas yang kita menangkan. Betul sekali. Semakin kita terbiasa mengajar orang Alkitab, semakin bagus dan berkualitas orang yang kita menangkan. Why? Karena kita mulai jadi bijaksana. Jadi seperti wise architecton. Seorang arsitek yang bijaksana. Kita know how. Kita understand lebih banyak. Karena kita adalah anggurnya. Dan kita sudah mencapai usia yang matang untuk menghasilkan yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Amin. Semangat ya. Yang kedua adalah bangunan Tuhan, God's building. Inilah identitas kedua yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua. You are God's field, God's vineyard, dan you are God's building, bangunan Allah. Nah, bagi bangunan Allah, saya ambil contoh daripada Matius pasal ke-7. Ini saya belum ganti gambar ini.
Harusnya gambarnya early di sini, ternyata saya salah taruh gambar. Mohon maaf. Maklum lagi suasana liburan, jadi otak saya tidak bekerja sepenuhnya. Ya, Matius 7 pun tidak saya tulis, mohon maaf. Ayat 25, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan itu dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dia bicara tentang bangunan. Yesus bilang bangunan yang tepat, God's building, adalah kelihatan cantik. Ketika adalah, dia bilang orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Itu adalah God's building. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu adalah bangunannya Tuhan. Itu God's building. Inilah contoh satu badai di California. Kamu perhatikan, semua rumah sebelah kanan sebelah kiri itu rata dengan tanah. Tapi rumah di tengah-tengah ini ya tetap dia kokoh berdiri. Saya percaya karena fondasinya dibangun dengan kuat. Hari ini fondasi kita sudah adalah Kristus. Tapi sekarang gimana cara kita meneruskan dengan fondasi yang kuat itu? Alkitab berkata apa? Mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Menurut saya, kedua yang kita harus perhatikan, selain tadi kita berbuah, kita coba bertumbuh dalam hidup fruitful kita. Yang kedua adalah sekarang kita harus bertumbuh dalam hal apa? Dalam kecintaan kita akan firman Tuhan. Karena itu fondasi yang membuat bangunan Allah menjadi makin hari makin kuat dan lebih bagus lagi. Ada beberapa cara kita mencintai firman Tuhan. Yang pertama adalah kamu harus mendengarkan firman Tuhan. Untuk bisa dengar firman Tuhan, kamu harus listen dan accept. Gak mungkin kamu accept tapi kamu tidak dengarkan. Boleh juga kamu dengar tapi kamu tidak terima. Maka untuk kamu bisa dengar, kamu harus listen dulu dan kamu terima itu. Setelah itu kemudian kamu understand. Jangan understand pakai perasaan. Hari ini banyak sekali orang membaca Alkitab, dia pakai perasaan dahulu. Dia tidak pakai logiknya dulu. Brother sister, sebagai kita yang ini ya, saya kasih tahu begini. Orang Yahudi disebut sebagai the people of the book. Manusia atau umat buku. Karena dari zaman dahulu, orang Yahudi dilatih Tuhan untuk tidak boleh mengambil pengertian sembarangan. Tapi betul-betul mempelajari dengan teliti, bertanya kepada orang yang benar dan orang tepat, supaya punya pengertian yang tepat, supaya tidak salah dan tersesat mereka. Hari ini Kristen sekarang itu suka-suka, pendeta ngomong apa suka-suka. Dan kadang-kadang kita juga tidak mau dengarkan dan mencari tahu pengertian yang benar. Maka untuk kita bisa betul-betul memahaminya, pakai logika kita, pakai akal budi kita untuk mempelajari firman Tuhan. Kemudian setelah itu kita meditasikan. Kita taruh kita internalisasikan. Kita bahkan caranya adalah kita boleh menghafal ayat itu, kita bisa ulang-ulang. Contoh misalkan, kamu adalah vineyard, kamu adalah ladangnya Tuhan. Kalau kita ngerti ladang itu pasti berbuah, kita bahkan berbicara, kita duduk, kita baca. Kita ingatkan diri kita, kamu adalah ladang Tuhan, kamu adalah bangunan Tuhan. Itu namanya internalisasi atau meditasi dalam bahasa yang sekarang. You meditate. Hafal itu ulang-ulang. Bahkan kita bila perlu kita jadi ayat reminding kita. Kita hafal, kita mengerti, kita betul memahami. Simpan ke hati kita. Inilah baru kita mulai pakai perasaan kita di sini. Kita logical, kita meditate, baru sekarang kita use feeling. Jadi feeling jangan dulu dipakai untuk level pertama. Feeling setelah itu. Setelah kita mulai kuat dan memahami itu, dan meyakinkan itu, kita mulai melakukannya. Practicing. Nah, kita tahu waktu kita mempraktek firman Tuhan, itu belum tentu kita akan lakukan secara sempurna. Tetapi kita melakukan do again and again. Lakukan lagi terus menerus. Sampai kita menjadi karakter kita. Dan kali ini waktu kita melakukan itu, kita terpaksa atau kita berjuang sekarang menjadi karakter kita. Kita joyfully melakukannya. Kita melakukan dengan sukacita. Inilah yang namanya bangunan itu. Building bangunan itu. Dan bagi kita yang ikut kelas kita kan udah tahu itu namanya proses yang ketiga daripada 4C kita, itu adalah conviction. Membangun sampai menjadi diri kita. Becomes yourself. Become your character. Itulah conviction yang kita bangun. Jadi, kalau kita baca ini, love the word of God.
Pertama kita lakukan proses ini sampai betul-betul kita growing. So, dua hal yang saya mau menjadi dasar kita di atas kita membangun daripada dasar Kristus, yaitu adalah bayangkan kita bangun diri kita sebagai ladang, sebagai vineyard, sebagai perkebunan anggurnya Tuhan, di mana anggur itu harus terus bertumbuh. Anggur itu harus terus berbuah. Kalau ada bagian kita yang tidak betul, kita gunting, kita potong, supaya kita terus bisa bertumbuh. Kalau ada hal-hal yang membuat kita bisa rusak, kita potong kita supaya kita bisa bertumbuh. Yang kedua adalah kita adalah bangunan. Waktu bicara bangunan, dia bicara tentang apa? Proses dan hasilnya. Bagaimana dalam 1 tahun ini, apa yang kita mau capai dari karakter kita? Kita mau bertumbuh dari apa aja? Dari firman Tuhan yang kita pelajari, sampai firman Tuhan menjadi rema, menjadi karakter di dalam hidup kita. Inilah yang saya mau sharing kepada kita sebagai pembukaan di tahun 2021. Building on the Christ Foundation. Yang pertama adalah kamu adalah God's vineyard. Kamu adalah ladangnya Tuhan. Yang kedua adalah kamu adalah God's building. Dan sebagai para pemimpin, sebagai pelayan, saya juga tahu bahwa the way I see this, secara pribadi juga saya melihat ini. Ingat ya, kita bukan cuma membangun orang lain, kita juga bangun diri kita. Jadi cara kita melihat semua membangun ini adalah sebagai seorang arkitekton. Yaitu adalah kepala daripada para tukang-tukang yang terampil. Semoga Tuhan dipermuliakan. Semoga ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk kami menjadi pembangun-pembangun, arkitekton yang bijaksana, tetapi juga yang membangun di atas fondasi, yaitu Engkau, Kristus itu sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau kami selama ini salah dalam membangun, kami salah dalam memahami ini, atau kami juga asal membangun aja tanpa memperhatikan bagaimana kelihatan daripada bentuk bangunan itu. But help us tolong kami untuk kami terus bisa berubah, dan tahun 2021 menjadi tahun yang berbeda di mana arah kami fokuskan betul-betul bisa sesuai dengan kehendak firman Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.